Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga kerap digambarkan sebagai tempat yang indah tiada tara. Bahkan keindahannya yang terhampar di muka bumi ini konon tidak seberapa bila dibandingkan dengan surga. Bahkan di bumi ini terdapat beberapa benda yang diyakini berasal dari surga. Lalu benda apa saja ya yang berasal dari surga? Apa benar benda-benda tersebut memiliki keindahan yang tiada tara? Simak kisah selengkapnya di mana lagi kalau bukan di Muslimpedia, tempat kamu menemukan kisah-kisah Islami bersama aku, Miajeng Suyitno. Dalam agama Islam, penggambaran surga sering disebut lewat ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 17. Ayat itu menceritakan saking indahnya manusia tidak dapat membayangkan keindahan dan kebahagiaan yang akan mereka dapatkan di surga bila melakukan amal soleh di dunia. Alhasil, kita pun kerap membayangkan surga adalah tempat indah yang paripurna. Namun demikian, ternyata ada beberapa benda di bumi yang katanya berasal dari surga. Yang pertama, Hajar Aswad. Benda pertama yang dipercaya berasal dari Firdaus adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad sendiri merupakan batu yang berada di sisi luar bagian Ka'bah. Biasanya, umat muslim yang melaksanakan haji atau umroh akan mencoba untuk mencium batu tersebut. Berdasarkan hadis, Hajar Aswad dibawa langsung oleh malaikat Jibril dan diserahkan kepada Nabi Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam sewaktu membangun Ka'bah. Dari Abdullah bin Amru berkata, malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga, lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang ini. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya, karena akan tiba saatnya di mana Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut kembali ke tempat semula. Hadis riwayat Al-Azraqi. Mengenai kabar Hajar Aswad yang berasal dari surga, selain hadis yang tadi disebutkan, ada hadis lainnya yang menyatakan demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah pernah bersabda, Hajar Aswad turun dari surga berwarna lebih putih dari susu, lalu berubah warnanya jadi hitam akibat dosa-dosa Bani Adam. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Huzaimah, dan Al-Baihaqi. Yang kedua, batu makam Nabi Ibrahim. Batu ini terletak di sisi Ka'bah. Dahulunya menjadi pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Menariknya, batu ini layaknya katrol yang membantu pembangunan gedung bertingkat pada era kini. Ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi hanya cukup berdiri di atas batu makam tersebut. Sehingga batu tersebut mengangkat Nabi ke atas, dan ketika selesai, maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah hingga mendekati Nabi Ismail yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan. Pada batu tersebut masih tampak bekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim. Dahulunya, batu ini memancarkan cahaya putih seperti Hajar Aswad. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahayanya karena seandainya cahaya tersebut masih ada digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad, maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. Tentang Hajar Aswad dan makam Ibrahim ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim adalah dua batu akik yang diturunkan dari surga yang telah Allah redupkan sinarnya. Kalau seandainya tidak demikian, niscaya sinarnya akan menyinari seluruh penjuru dunia dari timur sampai barat.
Yang ketiga, daun tin. Saat Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, maka seketika itu pula terlepaslah pakaian Nabi Adam tanpa sehelai benang pun di tubuh beliau. Kemudian Nabi Adam pun mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya karena malu. Namun dedaunan tersebut malah menjauh dari beliau, tapi ada satu dedaunan yang merasa iba kepada Nabi Adam, yaitu daun-daun pohon tin, karena daun tin tidak sanggup melihat kondisi Nabi Adam pada saat itu. Inilah daun-daunan yang sangat berjasa bagi Nabi Adam, sehingga daun tin ini Allah berikan kelebihan padanya berupa buah yang manis tanpa berbiji. Tak heran jika buah yang satu ini disebut-sebut berasal dari Firdaus. Ayat Al-Quran yang menyebut buah tin secara langsung yaitu pada Quran surat At-Tin ayat 1 yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Lalu yang keempat ada cincin Nabi Sulaiman. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa cincin Nabi Sulaiman dikenal dengan nama cincin taat Nabi Sulaiman yang diciptakan Allah dari cahaya yang bersinar sangat terang yang cahayanya mengalahkan setiap cahaya yang berasal dari langit. Cincin itu memiliki 4 sisi yang setiap sisinya memiliki tulisan dan maknanya sendiri. Pada sisi pertama tertulis La ilaha illallah wahdahu la syarikalahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah SWT, tidak ada sekutu baginya. Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi keduanya tertulis, Allahumma malikal mulki tu'til mulka mantasya, wa tazi'ul mulka mantasya, wa tu'izu mantasya, wa tuzilu mantasya. Yang artinya, wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Pada sisi yang ketiga tertulis kullu syai'in halikun illallah. Artinya, segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Dan pada sisi yang keempat tertulis tabarokta ilahi la syarika laka. Artinya, maha suci Engkau wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar yang apabila dikenakan maka akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan, dan awan. Di mana angin sebagai kendaraannya, manusia dan jin sebagai bala tentaranya, burung sebagai pembantu dan teman bicaranya, binatang buas sebagai pekerjanya, dan para malaikat sebagai utusannya. Beliau pernah berdoa kepada Allah SWT meminta kerajaan yang tidak pernah ada yang menyamai setelahnya. Sebagaimana firman Allah SWT, ia Sulaiman berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran Surat Shad ayat 35. Yang kelima, kayu gaharu. Kayu gaharu juga dipercaya menjadi salah satu hal yang berasal dari surga. Di Indonesia sendiri, gaharu banyak ditemukan di Merauke, Papua, di Borneo, Kalimantan, Sulawesi, dan di sebagian pulau Sumatera. Kayu ini memecahkan rekor sebagai kayu termahal di dunia. Kayu gaharu yang mengandung gupal bisa dihargai hingga puluhan juta rupiah per kilonya loh Sobat PDPC. Produk olahan dari kayu gaharu bisa berupa dupa, gelang, kalung, dan tasbih gaharu. Pohon dan kayu gaharu menjadi tenar dan mahal lantaran mengandung resin sehingga berbau harum dan banyak digunakan dalam industri kosmetika maupun obat-obatan. Sebagai informasi, kayu gaharu menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia loh Sobat PDPC. Sayangnya, mahalnya harga kayu gaharu berimbas pada semakin langkanya pohon ini. Bagaimana tidak mahal? Asalnya saja dari tempat terindah di alam semesta. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama, sampai ucapan beliau, nyala perdupaan mereka adalah gaharu. Imam Abu Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia Sobat PDPC, 5 benda yang diyakini berasal dari surga. Wah, bangga juga ya, ternyata di Indonesia sendiri terdapat benda yang berasal dari surga. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.